diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Nah, jadi kita ulang, untuk transaksi yang kedua ini kita tulisnya adalah kendaraan itu sebesar 150 juta, kemudian kita taruh di sebelah sisi debit. Nah, untuk yang uang, karena kan ini dibelinya tunai gitu ya, kendaraan yang kita beli tunai itu untuk double entry accounting harus ada 2 catatan, debit dan kredit. Maka yang pertama kita tulis kendaraan posisinya di sebelah debit, kemudian uang tunai kita berkurang. Nah, uang tunai berkurang itu kita tulis sebagai kas, kasnya berkurang, maka kasnya kita akan tulis di sisi sebelah kredit gitu. Oke. Nah, untuk transaksi yang ketiga ini terjadi di tanggal 6. Kita nulis di kolom tanggalnya hanya tanggalnya saja ya, karena tadi tahun dan bulan itu sudah ditulis di awal, sehingga sekarang kita tinggal tulis tanggalnya saja, tanggal 6. Kemudian kita tulis nama akunnya di kolom keterangan ya. Transaksi ketiga adalah perusahaan ini membeli mesin. Nah, mesin fotokopi, mesin itu dalam akun dikelompokkan menjadi peralatan. Maka peralatan perusahaan kan dibeli, harta perusahaan yang berupa peralatan itu nambah. Peralatannya nambah, hartanya nambah, berarti harus ditulis di sebelah debit. Nah, karena beli peralatannya ini secara kredit, oke, membelinya secara kredit, maka uang tunainya itu tidak berkurang, tapi yang berkurang apa? Bukan uang tunai itu tidak berkurang, tapi utang perusahaan itu jadi timbul atau nambah. Nah, kita ingat tadi di awal-awal penjelasan, kalau utang perusahaan nambah maka akan ditulis di sebelah kanan sama dengan atau di sebelah kredit. Sehingga untuk persamaan akuntansi di jurnal umum ini adalah peralatan berupa mesin fotokopi sebesar 50 juta sebelah debit, kemudian utang itu bertambah sebesar 50 juta ada di sisi posisi sebelah kredit. Oke, gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya, transaksi yang keempat, si perusahaan ini membayar beban telepon. Nah, kalau beban telepon itu bayarnya tunai, maka uang tunai perusahaan keluar. Uang tunai perusahaan itu keluar, maka posisinya pindah ke sebelah kredit. Namun harus diingat, yang harus kita catat pertama kali di dalam kolom keterangan ya atau nama akun di jurnal umum ini adalah akun yang ada di posisi sebelah debit dulu gitu. Jadi di transaksi tanggal 4 ini akun yang ada di sebelah debit itu apa? Ada beban telepon ya. Beban telepon kok ada di sebelah debit? Ya, karena pendapatan itu menambah modal sehingga posisinya di sebelah kanan. Nah, beban ini yang terjadi di perusahaan ini akan mengurangi modal. Kalau posisi normalnya modal itu ada di sebelah kanan, maka kalau modalnya berkurang, maka dia akan bergeser pindah ke sebelah kiri. Sehingga jika beban perusahaan bertambah, letaknya ada di sebelah kiri karena mengurangi modal.
Oke, balik lagi ke soal. Untuk transaksi yang keempat, beban perusahaan bertambah sebesar 1 juta, sehingga kita akan tuliskan di kolom keterangan beban telepon 1 juta di sebelah debit, kemudian itu kasnya di sebelah kredit keluar gitu ya, atau berkurang sebesar 1 juta. Oke, itu transaksi yang nomor 4. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 5. Pada tanggal 18 Januari ya, tahun 2000 XX, diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Nah, kita ingat nih, pendapatan itu menambah modal, letaknya di sebelah kanan. Nah, tadi dijelaskan bahwa untuk mencatat di dalam jurnal umum, kita akan tulis nama akun yang ada di posisi sebelah kiri dulu, gitu ya. Jadi, analisa kembali transaksinya. Perusahaan itu menerima pendapatan berupa uang tunai. Nah, uang tunai ini dalam akuntansi disebut sebagai kas. Kasnya bertambah karena dapat. Oleh karena itu, kasnya harus dicatat di sebelah kiri atau debit. Sehingga kita akan tuliskan untuk transaksi nomor 5, kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 8 juta. Kemudian pendapatannya juga bertambah di sebelah kredit. Karena pendapatan nambah itu akan menambah modal. Modal saldo normalnya di sebelah kredit. Sehingga kita harus tuliskan angka akun pendapatan ini di sebelah kredit sebesar 8 juta. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di tanggal 26 Januari, perusahaan membayar beban asuransi sebesar 750.000. Nah, kita ingat lagi, kalau perusahaan bayarnya tunai, maka uang perusahaan akan berkurang. Uang perusahaan berkurang itu masuk dalam harta. Kas itu masuk harta ya, uang tunai sama dengan kas, dan kas itu bagian dari harta. Nah, kalau kasnya berkurang, maka dia posisinya ada di sebelah kanan atau kredit. Jadi kita tidak boleh catat kas keluar dulu, tapi harus melihat sisi entry satunya gitu ya, sisi sebelah debitnya. Ini apa gitu. Karena bayar beban asuransi, bebannya nambah gitu ya. Beban bertambah, posisinya ada di sebelah debit, sehingga untuk transaksi nomor 6 kita harus catat beban asuransi di sebelah debit, rupiahnya ya, maksud saya sebelah kreditnya sebesar 750.000, kemudian kasnya itu berkurang, artinya uangnya harus dicatat di sebelah kredit sebesar 750.000. Gitu. Untuk kasus soal yang berikutnya, tanggal 21 Januari tahun 2000 XX, perusahaan telah menyelesaikan seluruh jasa fotokopi. Kebetulan ini bentuk perusahaannya perusahaan jasa bergerak di bidang fotokopi. Nah, di tanggal 21 ini perusahaan sudah menyelesaikan kewajibannya, yaitu mencetak fotokopi gitu ya, sebesar 5 juta. Tapi konsumen itu belum membayar atau uangnya belum diterima dari konsumen. Nah, harusnya si perusahaan kan terima uang atau kas gitu ya, terima kas atau terima uang. Tapi karena si konsumen ini belum membayar atau belum memberikan uangnya, maka kas tadi tidak bisa kita catat ke dalam jurnal karena uangnya belum kita terima. Nah, lalu apa yang harus dicatat? Adalah kita harus menuliskan akun piutang usaha. Nah, piutang usaha ini artinya adalah uang
kita, hak gitu ya, yang harus kita terima, tapi belum diberikan oleh konsumen. Nah, itu istilah dalam akuntansinya disebut sebagai piutang usaha. Nah, piutang usaha ini bertambah gitu ya, piutang kita bertambah sebesar sejumlah uang yang tadi belum diterima dari konsumen, yaitu 5 juta. Oleh karena itu, piutang usaha kita catat di posisi sebelah debit sebesar 5 juta. Nah, posisi kreditnya adalah pendapatan jasa. Seperti itu ya. Demikian contoh dari simulasi bagaimana kita mencatat satu transaksi atau berbagai transaksi yang terjadi dalam satu periode. Nah, ini periode akuntansinya biasanya 1 bulan untuk jurnal umum. Kemudian dari seluruh transaksi ini kita catat ke dalam jurnal umum yang tujuannya adalah untuk sebagai riwayat itu ya, atau sebagai informasi yang akan digunakan nanti selanjutnya dalam kegiatan siklus akuntansi. Oke. Yang perlu diingat dari jurnal umum ini adalah kita benar-benar harus paham bagaimana memposisikan setiap akun-akun yang digunakan di dalam tiap transaksi itu dengan dasar adalah persamaan akuntansi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus paham sekali dari setiap transaksi yang terjadi itu akan dikelompokkan ke jenis akun yang mana. Apakah harta lancar, harta tetap, kewajiban, atau modal gitu ya. Yang ketiga, jangan sampai salah tempat. Harus ingat posisi normal dari masing-masing akun. Jika hartanya bertambah, letaknya ada di mana, jika berkurang di sebelah mana gitu ya. Saya ingatkan kembali untuk harta, posisi normalnya jika bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Nah, untuk kewajiban, baik hutang maupun modal atau pendapatan ya, kalau berkurang itu posisinya ada di sebelah kiri atau debit. Nah, kalau bertambah posisinya ada di sebelah kanan. Begitu juga dengan pendapatan, ini dibalik beban ya. Beban itu posisinya jika bertambah ada di sebelah kiri, jika berkurang ada di sebelah kanan. Seperti itu rumus yang harus kita ingat sebagai dasar kita untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi ke dalam jurnal umum. Demikian pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di perkuliahan yang pengantar akuntansi berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting.
Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancement of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.